Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Evelyn Trinita Hikmalia, dengan NIM 060201240229. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sejarah perkembangan ilmu faraid. Nah, sebelum Islam datang, sistem waris itu sangat tidak adil. Yang mendapatkan warisan hanya laki-laki yang kuat atau kepala suku saja. Sedangkan perempuan dan anak-anak itu sama sekali tidak punya hak. Pada masa ini, kondisi jahiliyah yang kemudian diluruskan oleh Islam. Lalu pada masa Nabi Muhammad SAW, setelah Islam datang itu Allah menurunkan ayat-ayat waris dalam Quran Surah An-Nisa yang sebelumnya sudah aku jelaskan pada ayat 6, ayat 7, dan lain-lain. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan secara langsung cara pembagian waris kepada para sahabat. Salah satu contoh terkenal adalah kasus Sa'ad bin Rabi yang dimana dua putrinya mendapatkan warisan, dan hal ini menjadi titik awal perempuan mendapat hak waris dalam Islam. Dari sinilah prinsip keadilan dalam faraid itu dimulai. Lanjut ke masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ilmu faraid itu mulai dikembangkan secara sistematis. Umar bin Khattab bahkan berkata, pelajarilah ilmu faraid karena ia adalah separuh dari ilmu agama. Jadi artinya ilmu ini punya kedudukan tinggi dalam hukum Islam. Selanjutnya ada masa ulama klasik, di mana setelah masa sahabat, para ulama menulis kitab khusus tentang faraid seperti Al-Faraid karya Imam Asy-Syafi'i dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Dari situ, ilmu ini jadi bagian penting dari fikih muamalah yang terus diajarkan di pesantren serta universitas Islam. Nah, lanjut ke era modern, prinsip-prinsip faraid itu tetap diterapkan dalam hukum waris di pengadilan agama. Bahkan, kini relevan untuk pembagian harta digital dan aset investasi. Jadi, dari masa ke masa, faraid itu selalu hidup dan menyesuaikan zaman. Oke, kesimpulannya, sejarah perkembangan ilmu faraid itu menunjukkan bahwa Islam membawa keadilan universal yang terus berlaku hingga hari ini. Jadi, ilmu faraid bukan hanya tentang warisan, tetapi tentang keadilan sosial, tanggung jawab keluarga, dan kepatuhan pada hukum Islam. Hukum Allah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.